Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelum memulai pidato kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya kita bisa menjalani acara pada hari ini dalam keadaan sehat dan sentosa. Semoga acara kita hari ini juga berjalan lancar hingga akhir. Saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian yang berbahagia, pernahkah Anda merasa risih ketika berhadapan dengan remaja-remaja yang kurang sopan? Atau mungkin Anda pernah menyaksikan sendiri bagaimana pergaulan bebas semakin marak di kalangan remaja? Fenomena ini tentu mengundang keprihatinan kita bersama. Marilah kita bersama-sama merenungkan mengapa sih nilai-nilai kesopanan dan etika seakan memudar di kalangan generasi muda kita. Banyak pendapat yang mengatakan anak muda zaman sekarang kurang menghargai sesama. Rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan simpati sangat menipis. Salah satu contoh yang mudah dilihat adalah membiarkan orang tua, perempuan hamil, atau ibu yang sedang menggendong anaknya berdiri, sementara yang lebih muda lebih memilih tetap duduk di kursi dalam angkutan umum. Memang tidak dapat dipungkiri, seiring dalam perkembangan zaman, tingkah laku para remaja berubah dari waktu ke waktu. Rasa hormat terhadap orang yang lebih tua secara terang-terangan seringkali tak ditunjukkan. Kebudayaan dari Barat sangat mempengaruhi nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia. Para remaja Indonesia saat ini mengikuti dan mencontoh kebudayaan luar negeri dan melupakan nilai-nilai tradisional negara sendiri. Salah satunya sopan santun. Sopan santun adalah tata krama, merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia sejak dulu. Bangsa Indonesia dikenal dengan keramahannya, kesopanan, serta adat istiadat yang dijunjung tinggi. Namun apabila kita berkaca pada kehidupan bangsa saat ini, sungguh ironis sekali, banyak sekali pergeseran yang dilakukan oleh anak-anak remaja mengenai budaya sopan santun ini. Di majalah, televisi, internet, tak jarang orang berani melakukan perilaku yang sebenarnya dianggap tidak sopan, namun sudah dianggap biasa saja. Secara tidak langsung, dengan kurangnya sikap sopan santun dan bertata krama jati diri kita sebagai bangsa Indonesia sudah mulai luntur. Inilah masalah terbesar yang timbul dari hal sepele, perkara yang seharusnya kita perhatikan sejak kita masih kecil. Hal yang seharusnya diajarkan oleh para orang tua. Memang masih banyak orang dari bangsa ini yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan tata krama. Tetapi lebih banyak lagi orang-orang yang telah melupakan tentang nilai-nilai itu. Pada dasarnya kita harus sopan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun, apalagi kita hidup dalam budaya timur yang sangat tinggi akan nilai-nilai kesopanan. Sehingga seharusnya kita berpatokan dalam budaya timur dan berpedoman pada sopan santun. Sopan santun sudah menjadi kepribadian kita. Memang kadang kesopanan yang berlaku dalam setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari kondisi sosial setempat dan permasalahan. Ini sangat kompleks karena berkaitan dengan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan lunturnya nilai sopan santun. Faktor eksternal terrealisasi dalam kondisi sekarang yang secara realita kebudayaan terus berubah karena masuknya budaya Barat yang akan sulit mempertahankan kesopanan. Di semua keadaan ataupun di semua tempat, perubahan tersebut mengalami dekademi karena berbedanya kebudayaan Barat dengan kebudayaan kita. Misalnya sopan santun dalam tutur kata. Di Barat, anak-anak yang sudah dewasa biasanya memanggil orang tuanya dengan sebutan nama. Tetapi di Indonesia, panggilan tersebut sangat tidak sopan karena orang tua umurnya lebih tua dari kita dan kita harus memanggilnya bapak ataupun ibu. Kemudian sopan santun dalam berpakaian. Di luar negeri, orang yang berpakaian bikini di pantai bagi mereka wajar. Sedangkan faktor internalnya ada pada diri sendiri, keluarga, lingkungan tempat nongkrong,
lingkungan sekolah, ataupun media massa. Pengetahuan tentang sopan santun yang didapat di sekolah mungkin sudah cukup, tapi di lingkungan keluarga ataupun tempat tongkrongan dan media massa kurang mendukung tindakan sopan di semua tempat. Ataupun sebaliknya, sehingga membuat tindakan sopan yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja hanya dalam kondisi tertentu. Fakta lain menunjukkan menurunnya tingkat sopan santun remaja di Indonesia seperti zaman dahulu. Para remaja sangatlah sopan terhadap orang yang lebih tua. Mereka harus berlutut atau dalam bahasa Jawa sungkem jika sedang berhadapan dengan orang yang lebih tua. Para remaja hormat dan tunduk kepada orang tua, dan hal tersebut membuktikan bahwa para remaja sangatlah sopan terhadap orang tua. Tetapi sangatlah berbeda dengan zaman sekarang. Kebanyakan remaja berperilaku tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, melawan ketika dinasihati, memotong pembicaraan, membiarkan berdiri, sedangkan ia tetap memilih duduk di kursi dalam angkutan umum, dan masih banyak lagi. Melihat kondisi demikian, agaknya tepat jika orang tua ikut berperan dalam pembentukan etika pada anak, dan orang tua pula dituntut untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut. Namun mengajarkan etika tidak bisa dilakukan hanya satu hari. Hal ini membutuhkan proses yang cukup panjang dan harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal tersebut adalah suatu langkah awal untuk membentuk suatu generasi yang sadar diri terhadap tata krama yang sopan santun. Nilai-nilai tradisional sebenarnya sangatlah penting bagi remaja itu sendiri. Nilai sopan santun yang dibawa remaja akan memberi dampak positif bagi mereka. Remaja yang menjaga kesopanannya di mana saja dan terhadap siapa saja akan dinilai lebih oleh orang lain, dan hal tersebut menjadikan image yang bagus bagi remaja itu sendiri. Menjaga kesopanan juga menjanjikan masa depan yang lebih baik karena orang-orang akan menganggap kita tinggi dan bermartabat. Nilai-nilai tradisional terutama sopan santun harus tetap dijaga dan para remaja sehingga tidak hilang seiring dengan berkembangnya zaman. Nilai sopan santun sangatlah penting dalam hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan orang banyak, sehingga orang lain juga dapat menghormati kita sebagaimana kita di kalangan orang banyak. Dengan menjaga nilai-nilai sopan santun, para remaja disebut sebagai penerus bangsa yang dapat memajukan bangsanya. Dengan menjaga nilai-nilai tradisional yang sudah dibawa dari dulu, dengan menjaga nilai-nilai tradisional yang sudah dibawa dari dulu. Saudara-saudara sekalian, kemerosotan nilai-nilai kesopanan dan etika bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Tanamkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Ajaklah keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk turut serta dalam membudayakan kembali kesopanan dan etika. Sekian dari Sekian dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.